Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara Bincang Edukasi Kesehatan bersama Klinik Pratama Fisiocare. Saya Fahmi Hakam selaku host, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber kita spesial yang nanti akan membahas tentang gangguan ini ya, bicara ya. Bahasa dan bicara. Baik, selamat datang Mbak Ririn. Terima kasih Pak Ya, Fahmi. Mbak Ririn ini merupakan tenaga kesehatan atau yang berprofesi sebagai terapi bicara ya di Klinik Pratama Fisiocare. Jadi saya kira pada pembicaraan kali ini beliau cukup kompeten ya. Nanti kita membahas tentang bagaimana dan seperti apa gangguan bicara itu. Baik, sebelum kita masuk ke gangguan bicara dan bahasanya, saya kayaknya perlu minta ini ya, penjelasan dahulu dari Mbak Ririn tentang apa itu profesi terapi bicara supaya pemirsa sekalian teredukasi terlebih dahulu. Silakan Mbak. Profesi terapi bicara. Profesi terapi bicara sendiri itu merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan tentunya, yang menangani masalah bahasa, bicara, komunikasi, menelan, serta irama kelancaran. Oke, jadi memang profesi ini bergelut dan spesifiknya di bidang ini ya, bahasa dan bicara ya. Artinya anak-anak dewasa bisa ya? Anak-anak dan dewasa bisa. Oke. Jadi gini, masih belum banyak orang yang tahu ya tentang bagaimana sih seorang orang tua harus bersikap tentang proses tumbuh kembang anak. Nah, salah satu gangguan tumbuh kembang anak itu adalah gangguan bahasa dan bicara. Nah, mungkin kita perlu diedukasi oleh Mbak Ririn nih. Kita harus tanya ke Mbak Ririn, sebenarnya apa saja sih gangguan-gangguan bicara dan bahasa yang sering terjadi di anak-anak ya? Seperti itu. Silakan Mbak. Gangguan bahasa dan bicara sendiri melingkupi banyak kasus, tidak hanya gangguan bicara aja, tapi banyak sekali kasus seperti kayak autism, ada ADHD atau hiperaktif, terus juga ada irama kelancaran, gangguan artikulasi dan fonologi, terus juga ada gangguan menelan, feeding problem, kayak gitu. Ya, jadi gangguan menelan atau feeding problem itu termasuk di situ juga ya? Kayak gitu. Jadi pemirsa, sekian banyak orang yang hanya berpendapat atau berspekulasi bahwa gangguan bicara itu dia nggak bisa bicara sama sekali dan seterusnya. Nah, kita juga perlu tahu nih kira-kira kapan sih seorang orang tua ini harus mulai aware dan mulai melihat tingkat perkembangan anak, dan kapan juga orang tua harus mulai sadar ini kayaknya anak saya ada gangguan dan perlu harus konsultasi. Nah, ini kira-kira step by step usia berapa dan berapa yang memang harus supaya nih masyarakat juga paham. Kira-kira gimana Mbak Rin? Gangguan bahasa dan bicara sendiri bisa dideteksi mulai dari dini. Dari usia 7 sampai dengan 12 bulan, itu anak sudah memunculkan kata pertamanya. Jadi kita bisa mewanti-wanti nih, oh screen pertamanya kayak usia dari 7 sampai dengan 12 bulan, anak kita sudah mulai keluar kata pertama atau belum ya, kayak seperti mama, papa, mengoceh juga, kayak gitu. Dari situ kita sudah mulai kelihatan. Terus juga dari rangsangan suara, sensori, kayak apa ya, tertarik nggak sih sama mainan, kayak gitu. Dari situ kita sudah mulai tahu sebetulnya, harusnya sudah mulai sadar akan hal itu. Artinya berarti dari usia 0 sampai 6 bulan ya? 6 bulan sampai 0 sampai 6 bulan kayak gitu. Ya, kita sudah harus melihat sebenarnya anak itu sudah merespon atau tidak. Iya, betul. Minimal nanti ada beberapa kata-kata yang bisa dia sampaikan ya, seperti itu. Nah, ini kalau berbicara tentang gangguan tumbuh kembang terutama pada bicara dan bahasa nih, maksimal usia berapa sih dia dianggap sebagai era ini ya, golden period ya? Ya, orang tua harus sudah mulai diwanti-wanti nih. Nanti kalau sudah usia segini dia belum bisa ngapain, berarti kita harus segera nih konsultasi dengan tenaga kesehatan. Gimana, Pak? Sebetulnya untuk usia golden period sendiri itu dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Tetapi kalau untuk gangguan bahasa dan bicara sendiri yaitu dari umur 6 bulan kita sudah bisa mendeteksi. Jadi saat usia-usia seperti itu kita sudah mulai harus berbanyak komunikasi, gimana caranya dulu nih menanggulangi yang pertama dulu di rumah, kayak gitu. Jadi gimana caranya dulu biar anak tuh bisa berkomunikasi. Jadi diperbanyak dulu komunikasinya di rumah. Kalau memang nanti usia 1,5 tahun
kok memang masih belum ada Mm-mm. kata, konsultasikan ke dokter anak kayak gitu. Oke. Baru nanti biasanya akan dianjurkan ke terapi bicara untuk konsultasi lebih lanjut seperti Oke, itu. berarti artinya Bapak Ibu sekalian yang punya anak kecil ya di usia-usia yang memang masih golden period, kita harus ini ya tadi ya, Iya, mengedukasi lebih dan juga mengedukasi. mendampingi mereka Betul, dalam proses-proses tumbuh kembang itu. betul sekali. Nah, kira-kira orang tua perlu memberikan media atau mainan seperti apa sih yang cocok, Mbak, supaya jangan sampai anak kita itu mengalami gangguan bicara dan bahasa dan mungkin keterlambatan barangkali ya. Mungkin gimana, Mbak Rin? Untuk biasanya untuk anak usia 0 sampai dengan 6 tahun itu kalau memang yang belum lancar bicara, kita kasih mainan-mainan yang edukatif seperti puzzle, mungkin mainan yang bersuara, yang ada bunyinya, mungkin kayak miniatur hewan. Pokoknya mainan-mainan yang edukatif, tentunya tidak mungkin karena sekarang juga banyak banyak sekali kan teknologi baru kayak Oke, HP kayak penggunaan gitu. gadget Memang ya. penggunaan gadget itu sangat mempengaruhi sebenarnya untuk komunikasi kayak gitu. Karena banyak sekali kasus yang keterlambatan bicara tapi disebabkan karena gadget kayak gitu. Oke. Karena kurangnya komunikasi karena anaknya dibiarkan untuk main gadget kayak Itu gitu. jadi Iya. warning bagi Bapak Ibu sekalian, jangan hanya karena kepingin anaknya tenang gitu kan, Iya, terus orang betul. tuanya mau kerja atau mau ditinggal, kasih gadget aja udah selesai gitu kan. Tapi ternyata gadget ini memang Sangat sangat berbahaya ya, mempengaruhi, sangat sangat mempengaruhi. mempengaruhi. Meskipun memang di gadget itu ternyata kan banyak games ya, Iya, banyak games tapi tentunya. memang gamesnya tidak interaktif. Tidak interaktif, Nah, betul sekali. itulah yang menjadi salah satu penyebab ya, mungkin banyak faktor yang Banyak lain faktor. yang memang harus di ini ya kita jadikan sebagai salah satu hal yang harus hati-hati ini. Baik, Mbak Ririn, kira-kira biasanya nih Mbak Ririn ketika menangani kasus-kasus seperti itu, apa sih yang Mbak Ririn berikan kepada klien atau pasien? Terapi seperti apa yang bisa Mbak Ririn lakukan untuk membantu supaya optimalisasi bicara dan bahasa ini menjadi lebih baik? Gimana? Oke. Untuk treatment terapi bicara sendiri atau penanganan terapi bicara sendiri itu lebih ke itu perbanyak untuk komunikasi, mungkin kayak komunikasi dua arah, terus juga bermain peran dengan mainan-mainan yang sudah kami sediakan kayak gitu. Itu Oke. mainan-mainan edukatif seperti itu. Terus juga mungkin perbanyak kegiatan aktivitas fisik yang lain kayak bermain bola kayak Oke. gitu. Jadi Artinya lebih ke memang intinya lebih ke mainan yang edukatif, edukatif ya, komunikasi kayak gitu. dan memang menstimulus Menstimulus anak seperti itu. untuk dapat bisa ini ya, apa namanya, lebih aktif, Iya, lebih aktif, lebih komunikatif lebih tentunya. komunikatif seperti itu. Mbak Ririn, saya kira kalau ini ya, apa namanya, ini cukup menarik sekali ya sebenarnya kalau kita bahas tentang gangguan bicara dan bahasa. Sekarang era sudah semakin maju, tapi ternyata kasus gangguan bicara bahasa ini semakin tinggi. Semakin tinggi. Saya nggak Betul tahu sekali. kenapa ya, dulu zaman-zaman kita masih ini ya, saya tahun-tahun 90-an, tahun 80-an akhir itu nggak begitu banyak, dan sekarang kenapa semakin marak ya, dan saya kira kalau membahas tentang ini mungkin nggak akan ada habisnya ya Mbak Nggak ya, akan ada habisnya, dan betul panjang Pak. sekali. Panjang sekali. Butuh beberapa segmen kita membahas tentang Iya. gangguan bahasa dan bicara ya. Ini semacam awalan dulu bagi pemirsa sekalian supaya teredukasi tentang tadi ya, apa itu profesi Terapi terapi bicara, bicara, terus juga yang kemudian ditangani. yang ditangani seperti apa saja gangguan bicara, Iya. dan kayaknya ini akhir mungkin Mbak Ririn perlu memberikan semacam closing statement ya, atau himbauan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama mungkin kayaknya ini ya, penting juga orang tua harus aware dan screening awal juga Screening ya. awal. Screening awal untuk mengetahui apakah ada gangguan atau tidak, dan seperti apa sih edukasi yang baik yang memang disarankan kepada orang tua agar meminimalisir dan semakin ini ya, tumbuh kembang anak dalam hal gangguan bicara dan bahasa ini bisa lebih optimal. Silakan Mbak. Oke, untuk pesan untuk para orang tua di rumah untuk apa ya, mencegah supaya tidak ada keterlambatan bicara untuk anaknya, diperbanyak untuk komunikasi, dikasih apa ya, lebih ke komunikasi di rumah, diintenskan komunikasinya, tidak dikasihkan dengan gadget, intinya menghindari gadget tentunya, perbanyak mainan edukatif, terus juga komunikasi, walaupun memang saya tahu pasti banyak pekerja orang tua yang bekerja, tetapi tetap anak sebagai
prioritas tentunya kayak gitu sih Pak. Lebih ke komunikasi yang Komunikasi ya. dieratkan di Eratkan. di rumah kayak Artinya bagaimana lingkungan itu harus iya diciptakan diciptakan. sebaik mungkin. Jadi saya kira lingkungan dan juga peran orang tua sangat berpengaruh Sangat berpengaruh. dalam tumbuh kembang anak. Dan satu lagi, bicara itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi istilahnya mungkin bicara adalah kunci ya. Iya betul. Ya, orang tidak akan mengetahui apa yang kita inginkan kalau Benar. kita nggak bisa Tidak berbicara bisa dengan baik. berkomunikasi. Dan itu adalah kunci kalau dalam perkembangan apa namanya tumbuh kembang anak adalah salah satunya kunci dalam mereka interaksi sosial. Iya interaksi sosial betul di masyarakat tentunya di lingkungan rumahnya juga di lingkungan sekolahnya juga tentunya kayak gitu. Jadi itu warningnya dan itu merupakan apa namanya tadi sudah dipantik oleh Mbak Lilin. Monggo sekarang orang tua memang harus mulai aware terhadap ini ya dan saya kira nanti kita bisa ketemu lagi dalam segmen-segmen yang lain yang mungkin membahas lebih dalam tentang terapi bicara. Untuk segmen kali ini mungkin kita akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Mbak Ririn. Terima kasih sudah Pak Fahmi mengedukasi masyarakat di luar sana. Sampai jumpa lagi di acara edukasi kesehatan bersama Klinik Pratama Fisiocare di lain waktu. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.